Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ini saya hormati Bapak Ibu sesepuh penisepuh jamaah sholat Isya dilanjut raweh, Bapak Ibu, adik-adik, sedaya kemawon, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah di penghujung Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ubur-ubur iwak lele. Ke malam 17 le. Malam 17 itu malam sangat mungkin sekali turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pas kita lagi sholat, pas kita lagi zikir, pas kita lagi baca Al-Quran, ibadah, disitulah ya turunnya Lailatul Qadar. Kita tidak sedang berada di alun-alun. Pas Lailatul Qadar kita tidak sedang berada di restoran misalkan, ya. Tapi alhamdulillah di sini nih, di Masjid Jami ini. Bapak Ibu, sekitar hampir sebulan ya kita ibaratnya digojlok ya dalam kawah candra di muka Ramadan ini. Kita dilatih kesabarannya, kedisiplinannya, kemudian ketaatannya ya, dan banyak hal yang baik-baik. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, yang mukhlisin, itu baik. Dan mestinya memang harus seperti itu, ada endingnya di Ramadan ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita merasa lebih baik, apalagi paling baik, ya, disertai menganggap enteng pada orang lain, bahwa saya paling baik, orang lain itu nggak ada apa-apanya gitu. Menganggap remeh pada orang lain yang mungkin belum sebaik kita. Sikap ini justru akan mencelakakan diri sendiri, Bapak Ibu. Apalagi orang-orang yang sudah merasa baik dan punya kebiasaan memvonis, memastikan bahwa orang lain itu masih suka menjalankan dosa, pasti masuk neraka gitu kan, dan terlarang masuk surga. Pasti Allah tidak akan mengampuninya. Nah, hal-hal yang seperti ini sangat membahayakan diri sendiri. Untuk itu, mari kita fahami dengan seksama cerita Nabi berikut ini. Dalam salah satu hadis sahih dari Abu Hurairah dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang saling bersaudara. Salah seorang dari mereka suka berbuat dosa, sementara yang lain giat beribadah. Nah, ini kan beda banget kan. Orang yang giat beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa hingga ia berkata, berhentilah.
Lalu pada suatu hari ia kembali melihat saudaranya berbuat dosa. Ia berkata lagi, berhentilah. Kemudian orang yang suka berbuat dosa itu berkata, biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Ahli ibadah itu berkata, demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampuni atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Dikisahkan, Allah kemudian mencabut nyawa kedua orang tersebut, sehingga keduanya berkumpul di sisi Tuhan semesta alam. Allah kemudian bertanya kepada ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu dariku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Allah lalu berkata kepada pelaku dosa, pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dan berkata kepada ahli ibadah, pergilah kamu ke dalam neraka. Abu Hurairah berkata, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, sungguh ia telah mengucapkan satu ucapan yang mampu merusak dunia dan akhiratnya. Dikisahkan, hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani. Sekilas nampak aneh riwayat ini. Bagaimana nasib orang giat beribadah akhirnya masuk neraka, dan nasib orang yang gemar berbuat dosa akhirnya masuk surga. Tapi demikianlah adanya. Orang yang sekilas tampak salah bisa masuk neraka, dan orang yang sekilas tampak ahli maksiat namun malah masuk surga. Saya ulang, orang yang sekilas tampak soleh bisa masuk neraka, dan orang yang sekilas tampak ahli maksiat malah bisa masuk surga. Walaupun masuknya di surga tidaklah abadi. Perlu diketahui, ada hal yang membuat Allah murka dengan perilaku orang ahli ibadah tadi, yaitu ketika ia bersumpah menggunakan nama Allah untuk memastikan seorang tidak akan diampuni dan memastikan orang tidak akan masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah kita terlalu mudah memvonis seseorang. Oh, kok dosanya aku yang mlebu neraka? Apa sudah jadi panitia neraka akhirat gimana gitu ya? Jadi mari kita berbuat baik dan jangan pernah menganggap orang lain remeh. Ikan tuna, ikan hiu. Untuk jamaah Masjid Uba, I love you. Terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.